2019 Presidential Threshold ancam Prabowo batalnya pres seperti Bakri. Narasi ini berdasarkan dari tulisan Alifur Rahman. Saat ini DPR sedang ribut membahas rancangan undang-undang pemilu untuk Pileg dan Pilpres 2019 yang harus digelar serentak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi demi menghemat anggaran pemilu. Sebelumnya kita menggelar Pileg dan Pilpres secara terpisah. Setelah Pileg selesai, barulah kemudian partai-partai berkoalisi demi memenuhi syarat presidensial threshold agar bisa memajukan capres-cawapres. Pertanyaannya kemudian, apakah di 2019 nanti masih akan ada yang menggunakan syarat presidensial threshold? Karena kalau Pileg dan Pilpres digelar serentak, maka kalau mensyaratkan presidensial threshold akan mengambil data yang mana, sebab tidak ada data kursi DPR 2019 kalau Pileg dan Pilpres digelar serentak. Jika mengambil data kursi 2014, apakah adil? Mengingat ini adalah sudah 2019. Perdebatan ini berlangsung sengit, sementara Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apa-apa, hanya keputusannya Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak demi menghemat anggaran. Fraksi di DPR kini terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama adalah PDIP, Golkar dan Nasdem pro presidensial threshold sebesar 20-25% kursi DPR sebagai syarat majukan capres-cawapres. Kedua, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, P3, PKB, Hanura kontra presidensial threshold, tidak setuju dengan aturan minimal 20% kursi DPR. Maunya semua partai meskipun tidak memiliki wakil di DPR dapat mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Argumen kelompok pro presidensial threshold agar nantinya Presiden Indonesia memiliki modal dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, karena jika Presiden terpilih tidak memiliki dukungan DPR, tidak punya kader di sana, maka Presiden akan sibuk melakukan konsolidasi dibanding kerja untuk kemajuan negara. Argumen kelompok kontra presidensial threshold agar semua putra-putri terbaik bangsa dapat memiliki hak yang sama, terbuka kesempatan untuk menjadi Presiden Indonesia tanpa perlu ambang batas minimal presidensial threshold 20% suara. Maksud kami adalah 20% anggota parlemen. Kepentingan dan manuver politik. Berdasarkan pada Pileg 2014, tidak ada partai yang bisa memajukan capres-cawapresnya sendiri, karena yang tertinggi adalah PDIP cuma 19%, Golkar 14,7%, Gerindra 11,8% dan Demokrat 10,1%, sementara sisanya di bawah 1%. Sehingga kalau bicara presidensial threshold 20% dengan tujuan agar mudah mencalonkan capres-cawapres pilihan partai, seharusnya semua partai sepakat untuk tidak menggunakan presidensial threshold atau minimal akan sepakat dengan PKB yang ingin menurunkan angka presidensial threshold menjadi 10-15%. Tapi inilah politik, tidak ada yang pasti dan tidak mudah menebak keputusan-keputusan politis. Pemerintah ancam menarik diri. Sikap pemerintah adalah tetap menggunakan presidensial threshold, yakni parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Kalau tidak setuju, dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Menarik diri ada dalam aturan undang-undang, kata Cahyokumolo di Kompleks Istana Kepresidenan. Bila pemerintah menarik diri, maka konsekuensinya adalah pembahasan undang-undang tidak bisa dilanjutkan. Pemilu 2019
harus diselenggarakan berdasarkan undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang di dalamnya memiliki aturan Presidential Threshold. Kemudian nantinya dapat ditambahkan klausul agar sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa tahun 2019 Pileg dan Pilpres digelar serentak. Dalam bahasan ini, posisi pemerintah di atas angin. Meskipun hanya 3 partai yang setuju dalam Presidential Threshold, namun bisa bersikap menarik diri dari pembahasan undang-undang untuk membatalkan dan kembali kepada undang-undang yang lama, dan itu juga diatur di dalam undang-undang. Resiko tanpa Presidential Threshold. Saya pribadi sangat setuju dengan argumen PDIP bahwa Presidential Threshold adalah modal dasar untuk seorang presiden menjalankan roda pemerintahan. Jika melihat apa yang dialami oleh pemerintah Jokowi JK, semua pembaca Special Word pasti setuju kalau saya mengatakan bahwa presiden kerap diganggu oleh DPR. Awal-awal Jokowi dilantik jadi presiden, DPR kerap memunculkan wacana-wacana liar, dari memanggil menteri-menteri kabinet kerja sampai ancaman memakzulkan Jokowi. Andai Jokowi tak memiliki modal dasar dukungan politik, maka mungkin pemakzulan itu sudah terjadi. Tetapi dengan 39% suara kursi DPR, semua wacana-wacana liar yang berisiko menimbulkan kerusuhan dan protes-protes berkepanjangan itu bisa diredam, dan Jokowi masih menjadi presiden Indonesia sampai saat ini. Yang harus kita pikirkan bersama adalah, jika dengan 30% suara saja masih rentan diganggu dan dibuat repot oleh DPR, apalagi kalau cuma 0% suara. Membantah soal buka peluang bagi putra-putri bangsa. Saya tersenyum kecut saat mendengar argumen Gerindra bahwa partai mereka ingin memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa. Itulah mengapa mereka menolak Presidential Threshold. Kemudian mencontohkan bahwa Gerindra telah memberikan contoh dengan mengantarkan Jokowi Ahok di Pilgub DKI. Benar-benar contoh yang sinting. Sebab Jokowi Ahok 2012 lalu yang memang maju dari Gerindra dan PDIP itu untuk tingkat gubernur DKI. Kalau tingkat presiden, yang mana mungkin Gerindra mau menyerahkan tiket capres kepada selain junjungan yang mulia Prabowo Subianto? Jadi argumen ingin memberikan kesempatan kepada semua putra-putri terbaik bangsa itu adalah hanya omong kosong. Kalau memang Gerindra ingin memberikan kesempatan itu kepada semua orang, harusnya 2014 lalu yang dimajukan bukanlah Prabowo, sebab Prabowo sudah pernah kalah di Pilpres sebelumnya. Bukan malah menyodorkan Prabowo lagi dan lagi. Masyarakat ya muak lah. Sudah kalah masih nyapres lagi. Di mana letak memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa? Kenapa malah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berkali-kali ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia? Dengan demikian, Prabowo bisa gagal maju di Pilpres 2019 jika ada Presidential Threshold. Bagi saya, dengan adanya Presidential Threshold ini, maka semua partai harus melakukan koalisi, sehingga nama yang dimajukan sebagai capres dan cawapres adalah nama yang disetujui oleh semua partai. Pasangan Jokowi JK 2014 lalu adalah contohnya. Jokowi bukan ketua umum partai, JK malah bukan kader partai koalisi, bahkan partainya Golkar berkoalisi dengan Prabowo Hatta. Tetapi pada akhirnya Jokowi JK bisa maju sebagai capres-cawapres karena semua partai setuju dengan dua nama ini. PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem sepakat untuk mendukung Jokowi JK. Andai pasangannya Jokowi adalah Muhaimin, pasti Hanura dan Nasdem tidak setuju. Begitu juga jika Jokowi Surya Paloh, maka PKB juga tidak setuju.
Apalagi kalau Jokowi Puan Maharani, semua partai koalisi mungkin tidak akan mau berkoalisi karena calonnya semua dari PDIP. Berbeda halnya dengan pasangan Prabowo-Hatta. Prabowo ketum Gerindra dan Hatta adalah ketum PAN. Tanpa dukungan partai lain, koalisi Gerindra-PAN sudah mencapai 19,38% suara. Tidak cukup syarat presidensial threshold memang, tetapi bagaimanapun Hatta Rajasa punya kekuatan besar. Ya, punya kekuatan besar. Karena kalau partai-partai kecil seperti PKS, P3 dan PBB gagal merapat dan ingin berkoalisi dengan Golkar, maka mengemis suara dari Demokrat adalah jalan terakhir. Tapi kenyataannya, Golkar yang saat itu ingin mengajukan Bakri ditolak oleh semua partai, termasuk ketika Bakri berniat berpasangan dengan Jokowi. Sehingga Golkar yang memperoleh suara 14,75%. Ulangi. Sehingga Golkar yang memperoleh suara 14,75% suara gagal memajukan calonnya, baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. PKS, P3 dan PBB enggan mendukung Bakri sebagai capres, sementara kalau dijadikan cawapres dan capresnya dari PKS atau P3 misalnya, Golkar pasti keberatan. Karena suara mereka lebih dari 2 kali lipat daripada suara PKS ataupun P3, kok ya mau diberi cawapres. Dari proses yang alot ini, memang pada akhirnya selain PDIP dan Nasdem ataupun Gerindra dan PAN, partai-partai itu adalah Demokrat, PKB, P3, Hanura, PKS dan PBB harus memilih kemana akan berlabuh, sebab mereka tidak bisa sepakat mendukung calon sendiri. PKB dan Hanura akhirnya memilih mendukung Jokowi dan mencari wakilnya. Sementara Demokrat, PKS dan P3 mendukung Prabowo-Hatta. Dan Golkar yang mustahil untuk tidak ikut dalam perhelatan Pilpres terpaksa harus setuju dan mendukung Prabowo-Hatta. Jika diperhatikan, semua partai kontra presidensial threshold adalah partai yang pada 2014 lalu gagal memajukan ketua umumnya karena terbentur syarat minimal diusung oleh 20% suara partai. PKB dan partai lain saat ini berusaha bijak dan mengajukan opsi jalan tengah dengan menurunkan angka presidensial threshold menjadi 10 atau 15% saja. Adalah langkah yang paling masuk akal agar 2019 nanti tidak akan mengalami kesulitan seperti pada tahun 2014. Dengan 0% presidensial threshold atau 10%, maka dimungkinkan terjadi koalisi antar dua partai kecil atau untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri. Ya, dengan 0% presidensial threshold ini atau 10%, maka dimungkinkan terjadi koalisi antar partai kecil untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri. Sementara bagi Gerindra, jika aturannya 0% atau diturunkan 15% saja, mereka bisa tetap mencalonkan Prabowo lagi. Bergandengan dengan tokoh lain yang potensial dari kader Gerindra ataupun tokoh independen seperti Ridwan Kamil atau malah berpasangan dengan Ahok. Jika presidensial threshold masih 20% sampai 25 suara, maka Prabowo terancam ditolak oleh semua partai seperti yang dialami oleh Bakri pada tahun 2014 lalu. Sebab partai lain pasti berpikir realistis dan tidak mau suara pendukungnya muak dengan capres yang sudah gagal berkali-kali. Selain itu, PKS, PAN, Hanura, P3 dan Demokrat bakal menghadapi masalah kesepakatan mengusung nama capres dan cawapres. Lihat saja pada 2014 lalu mereka gagal membentuk poros baru, kemudian memilih takluk dengan pendukung Prabowo lagi yang sudah pernah kalah di Pilpres 2019. Ulangi, lihat saja pada 2014 lalu mereka gagal membentuk poros baru, kemudian lebih memilih takluk dengan mendukung Prabowo lagi yang sudah pernah kalah di Pilpres 2009, 2004 lalu bahkan gagal menjadi capres. Pertanyaannya kemudian, apakah 2019 nanti mereka berani membuat poros baru dan semangat mengusung capres-cawapresnya sendiri?
sehingga secara otomatis menggagalkan Prabowo maju kembali? Atau malah kembali tidak sepakat dan mendukung Prabowo yang memiliki kemungkinan besar akan kembali kalah dan mengurangi simpati konstituen masing-masing partai, mengingat pileg dan pilpres akan digelar secara serentak. Sehingga siapapun capres-cawapres yang diusulkan akan sangat mempengaruhi suara pileg. Sehingga kalau misal Jokowi harus melawan Prabowo lagi, kemungkinannya Jokowi akan kembali menang jauh di atas perolehan suara di tahun 2014. Sebab dengan catatan prestasi di Solo dan Jakarta saja sudah berhasil membuat Jokowi unggul atas Prabowo. Apalagi kalau 2019 nanti setelah Jokowi berhasil minimal membangun tol lebih banyak dari Soeharto yang 32 tahun berkuasa, atau 2 kali lipat dari SBY yang sudah berkuasa 2 periode. Siapapun capres-cawapres yang diusung, pengaruhnya tentu kepada partai pendukung. PDIP, Golkar dan Nasdem pasti secara otomatis mendapat limpahan suara dari pendukung Jokowi. Sebaliknya sebaliknya Prabowo, partai-partai pendukungnya dimungkinkan tergerus suaranya, sehingga Demokrat, PKB, Hanura, P3, PBB, PAN, dan PKS serta Gerindra harus berbagi suara minoritas. Inilah kenapa ditiadakannya presidensial threshold pada 2019 sangat penting bagi mereka. Sebab sejatinya mereka kesulitan mengusung capres-cawapres ideal, sementara bagi Gerindra mengusung Prabowo adalah harga mati. Dengan ditiadakannya presidensial threshold, mereka bisa usung capres-cawapres masing-masing, karena kalau kalah pun itu sudah menaikkan nama mereka. Minimal kalau sudah dikenal itu ada kemungkinan diangkat jadi menteri siapapun presidennya nanti. Begitulah kura-kura. Demikian ditulis oleh Alifur Rahman. Terima kasih.